Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwadi Nugroho dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hubungan tekanan hidrostatis pH dengan densitas fluida atau roh di planet bumi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Mukharrab bin Hasan, Sarwadi Nugroho atau saya sendiri, Muhammad Arifin Haris, Muhammad Saiful, dan Risaldi. Bab 1. Teori dasar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang diberikan zat cair pada keseimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Maksudnya di sini adalah semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan pun akan semakin besar. Begitu pula percepatan gravitasi. Di sini kita menggunakan gravitasi bumi. Itu akan berpengaruh. Juga pun ketinggian atau kedalaman zat cair. Semakin dalam zat cair yang diukur, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang akan dihasilkan. Adapun sifat-sifat tekanan hidrostatis adalah 1. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan hidrostatis akan semakin tinggi. Yang maksudnya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan tinggi. Hal ini dikarenakan zat cair akan menekan zat cair yang di bawahnya, begitu terus sampai pada zat cair yang paling dalam atau pada dasar. Sehingga semakin dalam zat cair yang diukur, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. 2. Tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar. Maksudnya di sini adalah, misalnya kita mempunyai kolam akuarium dengan bentuk persegi panjang. Kita mengukurnya pada kedalaman 10 cm misalnya. Maka dimanapun kita mengukurnya, asal kedalamannya masih 10 cm, maka tekanan zat cair tersebut sama besar, tidak akan berubah. 3. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis di sini memang sangat bergantung pada kedalaman. Semakin dalam suatu zat hidrostatis yang diukur, maka semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan. Begitupun massa jenis sangat berpengaruh. Semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dapat dihasilkan. Begitu sebaliknya, dan demikian pula dengan percepatan gravitasi. 4. Tidak bergantung bentuk wadah. Tekanan hidrostatis di sini maksudnya adalah bagaimanapun bentuk wadahnya tidak akan terpengaruh selama kita mengukurnya pada kedalaman yang sama. Misalnya sebuah wadah berbentuk lingkaran, kemudian wadah yang lainnya berbentuk persegi 4. Kita mengukurnya pada kedalaman 20 cm, maka tekanan hidrostatisnya akan sama selama massa jenis cair yang diukur sama, dan percepatan gravitasi sama, dan kedalamannya sama, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan akan sama. Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat dituliskan sebagai pH sama dengan rho kali G kali H, dengan rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman titik yang ditinjau. Berikut adalah tabel pengambilan data yang saya lakukan. Ya, dapat dilihat di sini, yaitu massa jenis rho-nya 700 kg per meter kubik, kedalamannya 1 meter, percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat,
maka akan menghasilkan tekanan 108.306 kPa. Kedua, masih jenisnya 725 kg per meter kubik, masih dalam kedalaman 1 meter. Gravitasi yang digunakan masih sama, yaitu gravitasi bumi. Maka tekanan yang dihasilkan adalah 108.556 kPa. Nah, dapat disimpulkan di sini, semakin besar massa jenis, maka semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan, walaupun pada kedalaman yang sama dan gravitasi yang digunakan sama. Nah, berikut adalah data dari tabel yang saya jelaskan tadi. Dapat dilihat di sini ada 700 kg per meter kubik dan 725 meter kubik, maka 725 kg per meter kubik lebih besar tekanannya daripada yang 725, begitu pula seterusnya, sehingga grafik yang dihasilkan akan semakin naik. Analisis dan pembahasan. Pada saat percobaan, yaitu mengukur tekanan hidrostatis di dalam kedalaman 1 meter dengan massa jenis 700 kg per meter kubik, diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 108.306 kPa, dan pada massa jenis 725 kg per meter kubik diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 108.556 kPa. Jadi berdasarkan hasil penelitian dengan ketinggian tempat dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat yang sama, tekanan hidrostatis yang dihasilkan pada 700 kg lebih kecil daripada yang 725 kg. Hal ini membuktikan dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis dan ketinggian. Jadi semakin besar massa jenis, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa massa jenis benda berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya, dan semakin kecil massa jenis benda, semakin kecil pula tekanan hidrostatisnya. Terima kasih, itulah presentasi yang dapat saya jabarkan. Saya atas nama Saradi mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.